Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Aku Raisa dan hari ini kita akan belajar bareng tentang akronim dan singkatan. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih gemilang. Selanjutnya, di sini ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas nih di materi akronim dan singkatan ini. Langsung aja kita masuk ke materi pembahasannya nih study mates. Nah, akronim dan singkatan. Jadi, menurut KBBI, singkatan dan akronim itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, singkatan itu adalah hasil singkatan yang berupa huruf atau gabungan huruf. Sedangkan akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata, atau bagian lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata. Apa sih Kak perbedaan singkatan dan akronim? Nah, singkatan dan akronim itu dibedakan dari cara pengucapannya. Lalu singkatan dan akronim dibedakan dari cara penulisannya. Pada akronim, kata yang disebutkan mengandung makna yang sebenarnya, sementara singkatan tidak mengandung makna yang sebenarnya dan cenderung dibaca per huruf. Jadi, singkatan itu cenderung dibaca per huruf study mates, seperti Konsepedia ya, berupa huruf atau gabungan huruf. Sementara akronim itu kependekan yang berupa bisa gabungan huruf, bisa juga gabungan suku kata atau bagian kata lain, lalu dilafalkan sebagai kata. Nah, kita masuk dulu ke akronim nih. Ada beberapa macam penulisan akronim. Yang pertama ada akronim nama diri. Terdiri atas huruf awal setiap kata dan ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Jadi penulisannya itu huruf kapital lalu tanpa titik dan terdiri dari huruf setiap awal kata. Contohnya di sini ada NASA atau akronim dari National Aeronautics and Space Administration. Jadi di sini NASA itu diambil dari huruf depannya setiap suku katanya dia, lalu ditulis tanpa titik dan huruf kapital dibaca NASA. Lalu LIPI di sini sama juga artinya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, diambil huruf awal setiap katanya ditulis dengan huruf kapital dan tanpa titik, pengucapannya digabung langsung LIPI, jadi bukan LIPI study mates. Lalu yang kedua ada nama diri berupa gabungan suku kata. Akronim yang berupa gabungan suku kata dan ditulis dengan huruf kapital di awal. Jadi dia kapital di awal aja nih study mates, dan dia berupa gabungan suku kata. Contohnya apa nih? Contohnya ada Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi dia gabungan antara suku kata, bukan huruf setiap awal katanya, bukan yang tadi kayak nomor 1 study mates, dan dia ditulis dengan huruf kapital di awalnya. Lalu contoh kedua juga ada Kemenhub atau Kementerian Perhubungan. Lalu yang ketiga ada gabungan huruf dan suku kata, berupa gabungan huruf dan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Jadi di sini di-combine nih antara huruf dan suku kata. Contohnya ada lapas atau lembaga pemasyarakatan. Jadi dia gabungan antara huruf dan suku kata dari katanya dia nih study mates. Lalu juga ada ransus atau kendaraan pengangkut khusus. Lalu kita masuk ke macam-macam penulisan singkatan. Yang pertama ada nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan juga pangkat. Penulisan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Contohnya di sini ada WR Supratman. WR itu adalah singkatan dari Wage Rudolph. Nah, ini ditulis dengan kapital dan diikuti tanda titik di setiap unsur hurufnya. Lalu juga ada MBA atau Master of Business Administration, itu juga ditulisnya diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan atau di setiap hurufnya. Lalu yang kedua, huruf awal setiap kata nama lembaga. Terdiri dari huruf awal setiap kata lembaga dan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya di sini ada BNI atau Bank Negara Indonesia. Berbeda dengan tadi, pengucapannya nih study mates. Kalau tadi kan contohnya ada LIPI, itu bacanya tuh langsung gitu, LIPI, nggak di per huruf. Kalau ini pembacaannya per huruf, tapi penulisannya sama study mates dengan huruf kapital tanpa titik. Lalu ITB, Institut Teknologi Bandung, dia ditulisnya juga dengan huruf kapital dan dibacanya per huruf. Lalu yang ketiga ada singkatan yang terdiri dari 3 kata dengan tanda titik.
Singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih dan diikuti dengan tanda titik. Contohnya di sini ada YTH atau yang terhormat. Diikuti penulisan dengan tanda titik, lalu TTD atau tertanda. Lalu yang keempat, huruf awal setiap kata. Jadi terdiri atas huruf awal setiap kata, tetapi bukan nama diri, ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Jadi ini bukan nama diri ataupun nama lembaga study meets. Contohnya ada KTP, kartu tanda penduduk, lalu NIP, nomor induk pegawai. Yang kelima, lambang kimia dan satuan ukuran. Kata yang merujuk pada lambang kimia, satuan ukur, takaran, timbangan, dan juga mata uang dapat ditulis singkat tanpa diikuti tanda titik. Jadi nggak pakai tanda titik study meets, kayak penulisan rupiah itu tuh tanpa tanda titik study meets. Nah, kita lanjut ke latihan soal ya study meets, biar kita makin paham nih tentang akronim dan singkatan. Soal nomor 1 nih. Penulisan gelar yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah kira-kira yang mana nih penulisan gelar SH dari kalimat ini, kira-kira yang benar apa nih study meets. Tadi kan kita udah pelajari ya, penulisan gelar itu tulis dengan huruf kapital, semua huruf kapital nih di A sampai D. Berarti kita eliminasi ini study meets. Lalu penulisannya itu disertai tanda titik di setiap huruf. Berarti antara B sama D ya study meets. Kira-kira yang mana nih? Langsung aja kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang B study meets, karena dikasih tanda koma dulu study meets di sebelum penulisan gelarnya. Jadi setelah nama itu dikasih tanda koma dulu study meets. Jadi yang benar adalah yang B. Lanjut nomor 2. Gabungan huruf suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata. Gampang dong study meets. Jawabannya adalah akronim. Next, Puskesmas merupakan akronim dari Puskesmas, kira-kira apa nih? Apakah Pos Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Masyarakat, atau gak ada yang benar nih study meets? Betul, jawabannya adalah yang D, Pusat Kesehatan Masyarakat. Next, nomor 4. SIM atau Surat Izin Mengemudi merupakan abreviasi dari apakah ini? Abreviasi itu artinya kependekan ya study meets. SIM kira-kira apa nih? SIM dibacanya SIM. Betul banget. SIM adalah abreviasi dari akronim. Selanjutnya nomor 5, ya manakah penulisan singkatan yang tepat? Kira-kira yang mana nih? Dari KUHP, artinya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Betul banget, jawaban yang tepat adalah yang B study meets. Ditulis dengan huruf kapital di semua huruf. Next, penulisan singkatan yang benar adalah, nah ini nih, kira-kira apa nih study meets? Ditulis dengan huruf kecil semua kah atau bervariasi? Jawaban yang benar adalah yang D, ditulis dengan huruf kecil dan disertai dengan tanda titik. Next, robot adalah akronim dari, kira-kira study meets tahu gak sih akronim dari robot artinya tuh apa? Nah, betul banget, jawabannya adalah yang D. Residence Official Board of Technology adalah arti akronim dari robot, yang berarti mesin bergerak yang dapat dikendalikan. Next, nomor 8. RS merupakan abreviasi dari apa nih? Kalau tadi SIM, sekarang RS. Dari pengucapannya tahu dong. Betul banget, jawabannya adalah singkatan. Next, di bawah ini singkatan yang artinya salah. Nih study meets. KBBI, betul. Kamus Besar Bahasa Indonesia. KTP, betul. Kartu Tanda Penduduk. VIP, Very Important People. Apakah benar study meets? Yap, jawabannya adalah yang C, karena VIP itu artinya adalah Very Important Person. Next, di bawah ini akronim yang artinya salah adalah, kira-kira apa nih study meets? Yang akronim yang artinya salah. Betul banget, jawabannya adalah yang E, karena
Lapas artinya adalah lembaga permasyarakatan, bukan lembaga pelepasan ya study mate. Nah terakhir kita ulang lagi nih study mates, materi yang udah kita pelajari tadi. Jadi singkatan adalah hasil singkatan yang berupa huruf atau gabungan huruf, sementara akronim kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata. Nah beberapa perbedaan singkatan dan akronim itu ada 4 nih. Dibedakan dari cara pengucapannya, lalu singkatan dan akronim dibedakan dari cara penulisannya. Lalu pada akronim kata yang disebutkan mengandung makna yang sebenarnya, sementara singkatan tidak mengandung makna sebenarnya dan cenderung dibaca per huruf. Great job study mates, kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadiri lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau belum bisa berdonasi, no worries study mates. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-teman kamu atau bagiin info Let's Study di media sosial kamu. Every little support means a lot study mate. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten Let's Study keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study Karir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat ya study mates. See you in the next video.